Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Miltahul Jannah dengan NIM 22016040 untuk memenuhi mata kuliah pengantar linguistik umum dengan dosen pengampu Dr. Rida Hasnul Ulia SPD MPD. Yang pertama yaitu tataran semantik. Pengertian semantik menurut Maksan tahun 1994 dalam halaman 69, semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna suatu bahasa. Sedangkan menurut Oka tahun 1994 halaman 228, semantik adalah salah satu subdisiplin kajian bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda bahasa dengan hal-hal yang ditandai. Kedua yaitu manfaat semantik. Semantik sebagai subkajian bahasa bermanfaat bagi orang-orang yang menggelutinya seperti wartawan atau reporter, peneliti bahasa, dan orang awam. Yang pertama yaitu bagi wartawan dan reporter. Semantik dapat memudahkan mereka dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami masyarakat. Yang kedua yaitu bagi peneliti bahasa atau peserta didik dan pendidik. Bagi peserta didik, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis untuk menganalisis bahasa yang dipelajari. Bagi pendidik, secara teoritis, teori semantik akan membantu dalam memahami bahasa yang diajarkannya dengan baik. Yang ketiga yaitu hakikat makna. Menurut Prawira Sumantri, tahun 1997 halaman 45 menyatakan bahwa makna adalah informasi atau maksud yang akan disampaikan kepada mitra tutur dengan menggunakan lambang-lambang bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan dan kaidah non-kebahasaan. Yang keempat yaitu jenis makna. Jenis makna di sini ada 5. Yang pertama yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua makna referensial dan makna non-referensial. Yang ketiga yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Yang keempat yaitu makna kata dan makna istilah. Yang kelima yaitu makna idiomatik dan makna pribahasa. Yang pertama yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau pada leksem, meskipun dalam konteks apapun. Sedangkan makna gramatikal baru ada jika terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Yang kedua yaitu makna referensial dan non-referensial. Makna referensial adalah makna satuan bahasa yang tidak memiliki referen. Yang ketiga yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna yang sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau sekelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Yang keempat yaitu makna kata dan makna istilah. Makna kata jatuh belum dapat diketahui sebelum kata itu berada di dalam konteksnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa makna kata masih bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Sedangkan makna istilah mempunyai makna yang pasti, yang jelas, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Yang kelima yaitu makna idiomatik dan makna pribahasa. Makna idiomatik adalah makna satuan bahasa yang tidak dapat ditelusuri berdasarkan makna leksikal dan makna gramatikal, leksem yang membentuknya. Satuan bahasa yang bermakna idiomatik disebut idiom. Sedangkan makna pribahasa adalah makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya. Hal itu disebabkan adanya asosiasi antara
asosiasi antara makna asli dengan makna sebagai peribahasa. Yang kelima yaitu ada relasi makna. Di sini relasi makna itu ada 5. Yang pertama itu sinonim, kedua antonim, ketiga polisemi, yang keempat homonim, yang kelima itu hiponomi. Relasi makna adalah hubungan antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lain. Yang pertama yaitu sinonim. Menurut Crush dalam Magnaf 2008, halaman 95, sinonim adalah pasangan atau kelompok leksikal yang mempunyai kemiripan makna antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu antonim. Menurut Chair, tahun 2010, halaman 229, antonim adalah hubungan semantik antar dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan. Yang ketiga yaitu polisemi. Polisemi berarti banyak makna. Meskipun bermakna lebih dari satu, makna tersebut saling berkaitan. Yang keempat yaitu ada homonim. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma dan hom. Onoma berarti nama dan homo berarti sama. Secara harfiah, kata homonim dapat diartikan sebagai nama yang sama untuk benda lain menurut Mulyastuti pada tahun 2009 halaman 4. Yang kelima yaitu hiponomi. Kata hiponomi berasal dari kata anoma dan hipo. Onoma berarti nama dan hipo berarti di bawah. Menurut Chair, pada tahun 2012 halaman 305, hiponim adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran lain. Yang ke-6 yaitu perubahan makna. Penyebab perubahan makna. Menurut Chair, perubahan makna sebuah kata terjadi karena 5 faktor. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, yaitu perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, yaitu perbedaan bidang pemakaian. Yang keempat, yaitu adanya asosiasi. Yang kelima, yaitu adanya pertukaran tanggapan indera. Jenis perubahan makna itu, yang pertama, yaitu ada perubahan makna meluas. Menurut Sujito dalam Mulyastuti pada tahun 2009, makna meluas adalah cakupan makna lebih luas dibandingkan makna semula. Yang kedua yaitu perubahan makna menyempit. Menurut Manaf, tahun 2008, halaman 134, penyempitan makna adalah perubahan makna sebuah leksem dari yang bermakna umum menjadi yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu perubahan total. Perubahan makna secara total adalah berubahnya makna sebuah leksem atau satuan bahasa dari makna aslinya. Yang kedua yaitu ada tataran pragmatik. Yang pertama yaitu pengertian pragmatik. Menurut Yule, tahun 1996 halaman 3 menjelaskan bahwa pragmatik adalah kajian tentang makna tuturan dan maksud penuturnya atau speaker meaning. Sedangkan menurut Tarigan 2009 halaman 30 menjelaskan bahwa pragmatik memusatkan kajiannya pada cara manusia berperilaku dalam keseluruhan situasi pemberian dan penerimaan tanda. Yang kedua itu ada perbedaan pragmatik, sintaksis, dan semantik. Sintaksis adalah cabang semiotika yang mengkaji hubungan formal tanda dengan tanda. Tanda yang dimaksud adalah lambang bahasa. Jadi, tanda yang dikaji dalam sintaksis adalah lambang bahasa yang merupakan bagian dari sebuah kalimat menurut Maxan pada tahun 1993 halaman 79. Semantik merupakan cabang semiotika yang menelaah hubungan formal antara tanda dan objeknya, sedangkan pragmatik adalah cabang semiotika yang mengkaji hubungan formal antara tanda dan penafsirnya. Yang ketiga yaitu ada fenomena pragmatik. Menurut Purwo tahun 1990 halaman 17, cakupan kajian pragmatik ada 4, yaitu yang pertama yaitu ada deixis. Maxan menjelaskan bahwa deixis
adalah rujukan pada sesuatu yang berubah-ubah. Maksudnya, untuk kata yang sama tetapi dalam konteks yang berbeda-beda, akan merujuk pada acuan yang berbeda pula. Yang kedua yaitu ada implikator. Implikator menurut Levinson dalam Nadar 2009 halaman 61 menyatakan bahwa implikator adalah salah satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Yang ketiga yaitu ada praanggapan. Menurut Maxan 1994 halaman 85, praanggapan adalah suatu makna yang tersirat yang dibawakan oleh pengucapan sebuah kalimat, selain dari makna tersurat yang disampaikannya. Yang keempat yaitu ada tindak tutur atau tindak ujaran. Tindak ujaran adalah suatu ujaran baik secara langsung maupun tidak langsung meminta orang lain untuk menindakkan atau melakukan sesuatu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.